Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rikal Maruk, jurusan Agribisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini saya akan menjelaskan 3 komponen utama pembangun sistem komputer beserta fungsinya. Yang pertama adalah hardware. Perangkat keras atau dikenal juga dengan sebutan hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat diraba dan dilihat secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa bagian, antara lain perangkat, input, output, perangkat pemproses, perangkat penyimpanan, dan berikut penjelasan dari bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Motherboard atau papan induk berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, ROM, dan lain-lain. Kemudian power supply merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan kepada motherboard, kipas, dan pengontrol voltage. Kemudian berikutnya adalah penyimpanan komputer. Adalah bagian-bagian dari komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data digital baik dalam jangka panjang maupun sementara. Contoh penyimpanan komputer sementara adalah RAM atau random access memory, sedangkan penyimpanan komputer untuk jangka panjang adalah antara lain hard disk, CD, DVD, dan floppy disk. Adalah pengontrol komputer bus, berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan, misalnya printer atau scanner. Kemudian kartu suara berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang dimengerti oleh speaker. Kemudian selanjutnya jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun ke komputer lainnya. Kemudian selanjutnya adalah perangkat input. Perangkat input ini berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Beberapa contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, gamepad, dan scanner. Yang berikutnya adalah perangkat output. Perangkat output berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer untuk selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya adalah monitor, speaker, dan printer. Kemudian komponen kedua adalah software. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software atau perangkat lunak merupakan instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak adalah berada pada segi fisiknya. Perangkat keras atau hardware bisa diraba dan dilihat wujud aslinya, sedangkan perangkat lunak software tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat wujud aslinya. Komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikompilasi atau diterjemahkan oleh compiler ke bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Dan berikut macam-macam perangkat lunak komputer yang sering kita temui. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Bisa dibilang sistem operasi ini adalah nyawa dari komputer. Tanpa adanya sistem operasi yang terinstal pada komputer, maka komputer tidak bisa dioperasikan. Beberapa contoh sistem operasi komputer yang banyak digunakan antara lain adalah Linux dan Windows. Kemudian selanjutnya perangkat lunak aplikasi merupakan software yang biasa digunakan sehari-hari dan berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya aplikasi Office, pemutar suara, pemutar video, dan web browser. Kemudian selanjutnya adalah pengendali perangkat keras, merupakan software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat pembantu dengan komputer tanpa adanya driver. Setiap perangkat keras yang dipasang ke komputer tidak dapat dikenali. Kemudian perangkat lunak menetap merupakan perangkat lunak yang dibuat atau ditanamkan ke dalam perangkat keras. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak perusak, merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Biasanya malware dibuat oleh hacker atau kelompok tertentu dengan tujuan kejahatan. Terakhir adalah burnware. Burnware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Secanggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja komputer tersebut tidak berguna jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya
komputer hanyalah rangkaian elektronika yang tidak dapat bekerja sendiri. Setelah kita memahami tiga komponen utama pembangun sistem komputer dan fungsinya, bisa kita simpulkan bahwa hardware, software, dan firmware memiliki keterkaitan atau ikatan yang erat antar satu dengan yang lainnya. Jika salah satu komponen tersebut tidak tersedia, maka tidak bisa disebut dengan sistem komputer. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.